Oke, tata sampun awet. Bali, pulau yang indah dan penuh dengan percampuran budaya, merupakan contoh yang baik tentang bagaimana perbedaan menjadi kekuatan dan kekayaan. Di sini, pulau budaya Bali dan Tionghoa menjadi satu dalam harmoni keserasian. Begitu pula identitas budaya dan kepercayaan lainnya berjalan bersama dalam damai dan saling menghormati dalam balutan toleransi yang unik dan tetap. Ibarat pelangi, justru nampak indah bila menyatu dalam keberagaman. Ya biasa aja ada itu. Tuh Maharani, oleh Tuni beli nyari-nyari Maharani. Maharani, gimana kabarnya coba? Kabarku baik, Rif. Dan kamu kengkeng masih kabar? Astung kare, kabar beli Nika baik-baik saja, Ginten. Wah, bahasa Balimu tuh loh halus sekali, no. Belajar di mana sih kamu? Nah, belajar. Tiap Nika uling cenik suka di Bali. Peka, ibu, buyut sampai ngelewaran suka lekat di Bali, termasuk tiang Niki sampun lekat di Bali. Wah, kalau begitu jejak leluhurmu sudah sangat lama ya di Bali. Kalau keluargaku masih baru menginjakkan kaki di pulau surga ini. Ya, kurang lebih zaman Jepang lah. Zaman Jepang, Peka dan Dadong saya juga sudah ngadep Jepang pada waktu zaman Jepang itu ngadep jukut Jepang gitu. Itu kan makanan enak. Kayak kita
enak-enak juga sekarang. Nggak perlu berjuang angkat senjata kayak zaman dulu. Makanya kita harus bersyukur hari. Iya. Marani, ngomong-ngomong kamu kan ketua panitia perayaan Waisak. Nah gimana nih tahun ini perayaannya? Udah ada belum? Tentu dong. Sesuai hasil rapat bersama, perayaan akan dilangsungkan di center dan sudah seizin Bapak Gubernur Bali. Bapak Gubernur udah ngizinin? Serius nih? Iya, betul. Terima kasih untuk pemerintah Bali dan Pak Gubernur sudah memberikan ruang dan perhatian untuk kita. Harus segera mempersiapkannya dengan baik nih Pak Rani. Iya. Dan Persatuan Umat Buddha Indonesia yang disingkat dengan Permabudi sudah mempersiapkan persembahan pementasan Ramadan yang berjudul Jataka Mahakapi. Apakah kamu tahu kisah itu nih? Oh, kisah itu aku ingat. Aku pernah dengar dan pernah baca. Itu adalah bagian dari kisah perjalanan spiritual Pangeran Siddhartha sebelum mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Buddha. Nah, dahulu ketika masih bayi, dua pertapa kerajaan meramalkan Pangeran Siddhartha. Pertapa Udakarama Putra meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi raja di raja yang amat tersohor dengan gelar raja Cakrawartin atau bisa juga menjadi Buddha. Nah, sedangkan Pertapa Asita Kaladewala meramalkan kelak pasti akan menjadi Buddha ketika melihat 4 peristiwa, diantaranya melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan juga melihat seorang pertapa. Nah, mendengar itu, ayah beliau yang bernama Raja Sudodana merasa sangat cemas karena jika menjadi Buddha, maka tidak ada yang akan melanjutkan tata kerajaan. Akhirnya, Pangeran Siddhartha tidak diizinkan bertemu dengan 4 hal itu. Makanya ayah beliau membuat Pangeran Siddhartha istana, yaitu istana yang sangat megah. Yang pertama, istana musim semi, musim hujan, dan musim pancaroba. Lalu pangeran juga dinikahkan dengan putri cantik yang bernama Putri Yasodhara. Dan disiapkan juga pelayan-pelayan semua tanpa terkecuali, dan dijauhkan pangeran untuk melihat hal-hal yang terkait dengan 4 hal itu. Wah, sangat bahagia dong sang pangeran. Lalu bagaimana selanjutnya, Rik? Nah, takdir ini berkata beda. Akhirnya beliau berjumpa juga dengan 4 peristiwa tersebut. Setelah bertemu dengan seorang pertapa, hidupnya yang sangat sederhana namun tanpa begitu tenang, anggun, dan bersahaja, akhirnya Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana kerajaan untuk mencari jawaban atas semua penderitaan itu. Nah, singkat cerita, akhirnya beliau menemukan jalan pencerahan, kemudian beliau mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Oh, kalau apa kaitannya dengan kisah Jataka Mahakapi? Nah, kalau yang ini, kalau aku nggak salah nih, Jataka Mahakapi ini adalah proses sebelum Pangeran Siddhartha lahir. Proses untuk menjadi dan menemukan kebudayaan itu harus mengalami banyak kelahiran dan harus menjadi apa saja di dalam kehidupan. Tapi aku takut salah loh. Kita tanya Mbak Tia, yuk kita langsung ke Wihara. Ayo, kita segera ke sana. Ayo kita bertemu Mbak Tia, yuk. Ayo.
Di kerajaan Bonares, sebuah kisah yang bercerita tentang kebesaran jiwa seorang pemimpin yang tercatat dalam kitab Jataka, yang mengajarkan nilai ukur tentang rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Seekor wanara agung yang bernama Samba Makabu adalah bodhisattva yang menyempurnakan paramita. Paramita merupakan praktik kebijakan yang diteladankan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Nilai-nilai kebajikan itu telah tertanam dan terpatri dengan kuat di sanubari di kawanan Kera yang dipimpin oleh Sang Mahakabu.
atau menit lagi. Kedengarannya kasar sekali. Jadi cukup panggil beli saja. Jangan dipertegas lagi dengan kata mojok lah, monyet lah, kera lah. Setuju? Ini sepertinya salah orang tua kita sendiri. Masa sudah banyak punya keturunan, satu pun di antara kita tidak diberikan nama yang pasti. Semua disebut monyet atau bojok saja. Kan jadi bingung kita beli. Nanti kalau kita bikin SIM atau KTP, kan jeneng kita patuh. Minimal namanya beda gitu loh. Paling tidak, dinas kependudukan pojok bisa mendata jumlah pojok di muka bumi ini. Siapa tahu nanti ada pemilihan presiden yang melibatkan kita-kita. Kan jadi enak suaranya. Dan ijazahnya pun jelas atas nama pojok siapa. Aku usul ya, kita segera bikin namanya bikin orjok, organisasi pojok, agar kita bisa melindungi hutan-hutan kita yang akan dirusak oleh manusia. Khusus untuk hal ini, tidak usah khawatir berlebihan. Kalau aku usul saya bikin ojol khusus pojok, ya kan kita tidak perlu loncat-loncat, sudah ada ojol online. Sudah. Cukup bercandanya. Ingat apa yang sudah diajarkan oleh guru kita sama kami. Beruntung sekali kita bertemu beliau. Jika kita segera menghadap, ayo cepat. Rahayu dan sejahtera anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul di sini di hari yang sangat indah ini. Mohon izin Guru Raja, sang pemimpin sejati. Izinkan kami bertanya kepada Tuanku Raja. Ada apakah gerangan Tuanku memanggil kami semua untuk segera menghadap? Mungkinkah ada sesuatu yang sangat mendesak untuk dibahas Tuanku? Wahai anak-anak, bulan ini adalah bulan penuh berkah. Musim semi pun telah tiba. Semua pohon tumbuh berbunga dan berbuah dengan baik. Ini semua karena kita menjaga keseimbangan alam dengan bijak. Guru hanya mengingatkan, jika saat memetik buah, jangan sampai merusak batang bunga dan daun. Janganlah kalian serakah, makanlah secukupnya, dan sisakan untuk kawanan-kawanan yang lainnya. Sebab hidup itu adalah menjaga kehidupan, bukan mematikan yang lain. Baiklah Baginda Raja, kami semua selalu taat pada perintah Tuanku. Tapi wajah Baginda sepertinya mensyaratkan sebuah kekhawatiran. Ada apakah Baginda? Benar anakku, aku mengkhawatirkan satu pohon yang buahnya sangat harum. Namanya pohon mangga. Kalian juga harus tahu itu.
Pohon ini tidak mengenal musim untuk berbunga dan berbuah. Jadi, kalian tidak akan pernah kehabisan buahnya selama kalian bisa menjaga pohon ini. Saat kalian memetik buahnya, jangan sampai ada yang jatuh ke sungai. Karena jika hal itu terjadi, maka aku yakin buah itu akan sampai di tangan manusia. Dan kalau sampai di tangan manusia, tidak hanya pohon mangga yang akan musnah, kalian semua pun akan ikut musnah. Baiklah, tenang aja. Kami semua akan selalu berhati-hati. Baiklah, aku percaya kalian bisa melakukannya. Silakan kalian menikmati semua anugerah ini. Dan jangan lupa, tetaplah bersyukur. Pegunungan Himalaya dengan hutan tropis yang menghamparkan kekayaan yang melimpah menjadikan berkah bagi kehidupan para monyet. Beraneka flora tumbuh subur menjadi surga kehidupan bagi semua makhluk sekitar. Mereka sangat bahagia menikmati keberlimpahan dari semesta. Dari beraneka tumbuhan dan bunga yang ada, tumbuhlah sebuah pohon yang sangat istimewa yang mempunyai bentuk dan warna yang sangat indah dengan serta memiliki kekasan rasa yang sangat manis. Itulah pohon mangga yang sempat diceritakan oleh sang Mahakam. Para kawanan kera yang gembira menikmati buah mangga itu melompat ke sana dan kemari. Sepertinya mereka melampiaskan kegembiraannya sebagai rasa syukur atas berkah semesta ini. Dan saking asiknya, ternyata tanpa disadari ada juga buah mangga yang akhirnya terjatuh dan hanyut terbawa oleh sungai. Inilah awal terjadinya kekhawatiran dari sang Mahakapi dan kawanan kera. Inilah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Brahmadana. Wahai Paman Patih dan para pejabat kerajaan,
Aku harap kalian sudah hadir semuanya, karena ada hal yang sangat penting yang akan aku sampaikan. Ampun Tuanku Raja, semuanya sudah lengkap Tuanku. Seluruh perangkat kerajaan telah hadir. Bahkan kalian tempekan kami, kau, Kaja dan Klon sudah hadir semua Tuanku. Mereka semua datang pagi-pagi sekali karena takut terlambat, saking sebaktinya terhadap Tuanku Raja. Hai Paman Patih, apakah benar seperti itu adanya? Jangan-jangan Paman hanya membuat baginda raja agar hatinya senang saja. Tolong Paman, buat laporan yang aku dapat dan bisa dipertanggungjawabkan. Aku takut nanti laporan palsu yang bersifat ARS asal raja senang, atau ADG asal dapat gaji, atau ABG asal bukan gua. Dan semua Paman lakukan itu dengan tujuan mencari muka ke hadapan baginda raja. Mohon maaf Tuan Putri, semua laporan kami ke hadapan Tuanku Raja benar adanya. Kami siap bertanggung jawab. Bahkan sekarang kami mau melaporkan ada temuan baru yang sekiranya bisa menjadi aset berharga kerajaan. Apa? Ada laporan baru. Aku sudah tidak sabar, Paman. Tolong segera laporkan Paman Patih. Tentang apa itu, Paman? Begini Tuanku, staf kerajaan yang membidangi pertanian dan ekonomi kreatif sudah menemukan butiran buah indah dengan cita rasa yang luar biasa. Buah-buah indah itu hanyut terbawa air sungai yang deras, dan staf kerajaan mencoba mengambil buah-buah itu lalu mencoba mencicipinya, dan benar saja bahwa buah itu sangat enak cita rasanya baginda. Akhirnya ditemukan lokasi sumber buah tersebut, namanya buah mangga yang berasal dari hutan tropis wilayah pegunungan Himalaya. Tapi tempat itu dihuni oleh puluhan ribu kera Tuanku. Hanya kera, Paman. Sekalipun di sana ada raksasa, sekalipun di sana ada manusia sakti, ada tempat suci keramat, aku tidak akan pernah takut. Asal menguntungkan kita libas saja, Paman. Itu CGT, jenik gak itu, Paman? Mana buah itu, Paman? Tunjukkan padaku, Paman. Ini Tuanku, buah mangga yang dimaksud oleh Paman Patih. Rasanya sungguh enak Tuanku. Dan tim lab kesehatan sudah melakukan penelitian. Sungguh luar biasa kandungan vitaminnya untuk kesehatan manusia Tuanku. Baunya sangat harum. Kulitnya kuning mulus. Rasanya pasti enak. Paman Patih, perintahkan pasukan kita untuk segera mempersiapkan diri. Kita akan segera berangkat untuk mencari harta karun ini. Dan sementara kalian semuanya sedang bersiap, aku dan istriku akan menikmati irisan buah mangga ini di Kaputren. Bukankah begitu, istriku? Mari silakan.
menyerang seluruh monyet-monyet itu. Baik, Paduka. Prajurit, serang! Ribuan ekor kera bercerai-berai dalam kepanikan. Dalam kondisi kekerasan itu, Sang Mahakapi, pemimpin yang berwatak mulia itu sangat tenang menghadapi kejadian yang sudah dia duga sebelumnya. Sang Mahakapi rela menjadikan tubuhnya sebagai jembatan bagi kawanan kera, sehingga mereka bisa diselamatkan seluruhnya. Sakit, lelah, perih yang dirasakan oleh Sang Mahakapi tetap bertahan untuk menyeberangkan seluruh kera sampai kera yang tuntas. Namun ada seekor kera jahat yang sengaja menyakiti Sang Mahakapi yang sudah semakin kehilangan tenaga. Kera jahat itu melompat ke atas pundak Mahakapi, lalu menendangnya dengan keras sehingga Sang Mahakapi pun kesakitan. Baginda, inilah pemimpin pasukan kera itu. Mereka memanggilnya Sang Mahakapi. Selanjutnya, silakan Tuanku Raja yang melakukan pengadilan buat Sang Mahakapi. Silakan Tuan. Paman, lepaskan saja pimpinan kera ini. Tidak usah dipegang. Biarkan aku berbicara dengan dia. Entah kenapa tiba-tiba aku tertarik untuk tahu lebih dekat dengan sosok pimpinan kera ini. Kalian semua tidak usah khawatir. Aku bisa mengendalikan semuanya. Lepaskan kera ini. Wahai engkau makhluk berhati mulia, wahai engkau makhluk berhati mulia, siapakah engkau dan mengapa engkau begitu tenang serta mengorbankan keselamatanmu demi menyelamatkan kehidupan para kera ini? Tolong ceritakan padaku tentang siapa dirimu. Salam Rahayu Paduka Raja. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia dan rahayu jagat semesta dengan seluruh isinya. Sebenarnya aku tidak ingin menceritakan keberadaanku, tetapi aku melihat sebuah ketulusan dari dirimu, wahai Paduka Raja. Maka seizin semesta, aku bersedia menceritakan siapa aku sebenarnya. Baiklah, aku akan menyimak dengan seksama cerita perjalananmu, dan aku menjamin tidak akan ada satupun yang akan melakukan kekerasan selama kamu ada di tempat ini. Ceritakanlah semua tentang dirimu. Baiklah, Paduka. Aku bernama Mahakapi. Aku adalah bagian dari kelahiran Bodhisattva, calon Buddha. Dalam hal ini adalah Buddha Gautama. Dan kelahiranku sekarang adalah berwujud kera, Paduka. Sebentar Mahakapi. Sepertinya aku harus menghimbau rakyatku untuk duduk agar lebih berkonsentrasi menyimak cerita. Wahai rakyatku semua,
Silakan duduk. Simaklah cerita Sama Kapi dengan baik. Silakan lanjutkan ceritamu, Mahakapi. Baiklah, Paduka Raja. Begitulah kisah hidup Bapak. Sekarang, izinkan aku mohon diri untuk melanjutkan perjalanan karma ini, Tuanku Raja. Izinkan aku berkelana untuk menebar ajaran suci Buddha Gautama. Aku titip semua ini padamu, Astunggana. Atas kehendak semesta yang agung, kita akan berjumpa lagi dalam alam nibbana. Salam Rahayu Paduka Raja. Salam Rahayu. Terima kasih Sama Kapi. Mulai saat ini dan selanjutnya, engkau adalah sahabatku. Engkau adalah guru sejati, guru agung yang telah menjadi bagian dalam perjalanan karmaku dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Semua urusan dharma yang engkau percikan menjadi air suci yang meruat seluruh kotoran yang ada pada diriku. Silakan kau melanjutkan perjalanan spiritualmu untuk menebarkan sabda suci kebaikan untuk dunia. Sampai jumpa, sahabatku.